Kenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membawakan materi epistemologi yang beranggotakan 4 orang. Pertama, saya Mike Wakari. Saya Aziza Nur Fahmil Kojo. Saya MDM Sekolah. Dan saya Pradesari Ayu Puspita Matuya. Sekian dari perkenalan kelompok kami. Epistemologi filsafat merupakan cabang yang membicarakan sumber-sumber karakteristik, sifat, dan kebenaran pengetahuan. Epistemologi sering kali disebut teori pengetahuan atau filsafat pengetahuan karena membicarakan hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan masalah pengetahuan. Contohnya, apakah itu pengetahuan, dari mana asalnya, dan sebagainya. Beberapa pertanyaan inilah yang kemudian disebut dengan persoalan epistemologi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian epistemologi dan beberapa persoalan seperti perihal pengetahuan, perihal kebenaran, dan aliran-aliran teori pengetahuan. B. Pengertian epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti pikiran, yang berarti teori tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Menurut Pujiadi, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan, antara lain asal mula, bentuk atau struktur, dinamika, validitas, dan metodologi, yang bersama-sama membentuk pengetahuan manusia. Secara umum, Harold Hatitus menyatakan epistemologi mengkaji 3 persoalan pokok, yaitu 1. Apakah sumber-sumber pengetahuan, dari manakah pengetahuan yang benar itu datang, dan bagaimana kita mengetahuinya. 2. Apakah sifat dasar pengetahuan, apakah ada alam yang benar-benar di luar pikiran kita. Kalau ada, apakah kita dapat mengetahuinya. Yang ketiga, apakah pengetahuan kita itu benar atau valid. Bagaimanakah kita dapat membedakan yang benar dan salah? Menurut Muhammad Musli, 3 persoalan pokok tersebut sekaligus merupakan objek formal epistemologi dalam perspektif materialnya. Dalam hal ini adalah pengetahuan. Inilah yang kemudian dikenal dengan hakikat pengetahuan, yang merupakan jawaban atas beberapa persoalan pokok tadi. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi perihal pengetahuan. Proses terjadinya pengetahuan merupakan bagian penting dalam epistemologi, sebab ini akan mewarnai corak kefilsafatannya. Ada yang berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin. Yang lain berpendapat bahwa pengetahuan terjadi tanpa adanya pengalaman, yang disebut pengalaman adalah keseluruhan atau totalitas segala pengamatan yang disampaikan dalam ingatan dan digabung dengan suatu harapan akan masa depan sesuai dengan apa yang telah diamati pada masa lampau. Paham pertama dikemukakan oleh John Hosper dan Knight pada 1982, meyakini bahwa dalam pengetahuan memerlukan alat, yaitu pengalaman indra atau sentence of experience, nalar atau reason, wahyu atau revolution, otoritas atau authority, intuis atau intuition, dan keyakinan atau faith. Yang lain berkeyakinan bahwa pengetahuan didapat dari pengamatan. Di dalam pengamatan, segala pengetahuan dimulai dengan gambaran-gambaran indrawi. Gambaran-gambaran itu kemudian ditingkatkan sehingga sampai pada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, yaitu pengetahuan rasional dan pengetahuan intuitif. Menurut Jan Hendrik Rapar, pengetahuan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafat. Jadi saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu pengetahuan biasa atau ordinary knowledge, yaitu pengetahuan yang diperoleh
dari hasil penyerapan indera terhadap objek tertentu yang disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada jenis pengetahuan ini biasa juga dapat diperoleh dengan cara pemikiran yang rasional, yang mendalam mengenai segala sesuatu, namun masih perlu dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Yang kedua adalah pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh melalui penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastian yang dicapai. Yang terakhir adalah pengetahuan filsafat atau philosophical knowledge. Pengetahuan jenis ini diperoleh melalui pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman, penafsiran, spekulasi, penilaian kritis, pemikiran-pemikiran yang logis, analitis, dan sistematis. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat, prinsip, dan asas dari seluruh realitas yang dipersoalkan selaku objek yang hendak diketahui. Oke, materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah masalah-masalah dasar pengetahuan. Wirami Harja mengemukakan ada 3 masalah dasar pengetahuan yang berupa pernyataan-pernyataan yang menyangkut apakah dasar atau sumber pengetahuan kita, apakah kemungkinan manusia mencapai pengetahuan mutlak, dan apakah kemungkinan manusia mengetahui objek di luar dirinya. Sedangkan menurut Juhaya S. Praja, terdapat 3 persoalan dasar dalam bidang etimologis, yaitu yang pertama, apakah sumber pengetahuan itu, dan dari mana pengetahuan yang benar itu datang, bagaimana kita dapat mengetahuinya. Ini semua adalah problema asal atau origin. Yang kedua, apakah watak dari pengetahuan, adakah dunia real di dunia akal? Dan kalau ada, dapatkah kita mengetahuinya? Ini semua adalah problema penampilan atau appearance terhadap realitas. Dan yang terakhir, apakah pengetahuan kita benar atau valid? Bagaimana kita membedakan antara kebenaran dan kekeliruan? Ini adalah problema mencoba kebenaran atau verification. Mengenai masalah dasar atau sumber pengetahuan dijawab oleh aliran rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Adapun masalah batas pengetahuan yaitu mengenai dapatkah kita mencapai kebenaran mutlak, ini dijawab oleh aliran dogmatisme dan skeptisme. Aliran dogmatisme berpendapat bahwa kebenaran mutlak dapat dicapai. Artinya, kebenaran pengetahuan yang sempurna dan abadi dapat dicapai melalui ilmu. Sebaliknya, skeptisme berpendapat bahwa orang tidak mungkin mencapai pengetahuan yang benar karena terbatas pada pengetahuan akal yang berubah terus-menerus dari generasi ke generasi. Masalah objek pengetahuan ini dijawab oleh aliran idealisme dan realisme. Mengenai aliran-aliran dalam epistemologi ini akan dibahas pada materi selanjutnya. Oke, selanjutnya perihal kebenaran. Secara umum, definisi yang standar mengenai kebenaran diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. Menurut John Dewey, yang dimaksud kebenaran adalah apa yang membawa hasil. Suatu pertimbangan itu dikatakan benar jika telah mencapai hasil yang berguna. Sebaliknya, pertimbangan itu salah jika dengannya dihasilkan hal yang merugikan. Menurut Sudarsono, ada beberapa teori kebenaran, yaitu kebenaran saling berhubungan, kebenaran saling berkesesuaian, dan kebenaran inherensi. Kebenaran saling berhubungan ini maksudnya proposisi itu benar apabila hal tersebut mempunyai hubungan dengan ide-ide dari proposisi yang telah ada atau benar. Kebenaran yang kedua, kebenaran saling berkesesuaian, berpandangan bahwa suatu proposisi itu bernilai benar apabila proposisi itu saling berkesesuaian dengan kenyataan atau realitas. Yang ketiga, teori kebenaran inherensi yang memiliki pandangan bahwa suatu proposisi memiliki nilai kebenaran apabila memiliki akibat atau konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat. Maksudnya, ialah hal tersebut dapat dipergunakan.
Perihal kebenaran ini memang menjadi tujuan utama dari kajian ilmu filsafat ini. Para filosof telah lama mengupayakan dan mencari kebenaran. Menurut Plato, kebenaran yang utama adalah yang di luar dunia ini. Maksudnya, ialah suatu kesempurnaan tidak dapat dicapai di dunia ini. Ada juga seorang filosof yang bernama William James menjelaskan perihal kebenaran ini melalui bukunya. James menjelaskan bahwa tiada kebenaran mutlak yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, lepas daripada akal. Sebab pengalaman kita berjalan terus, dan segala yang kita anggap benar dalam perkembangan pengalaman itu senantiasa berubah. Karena di dalam praktiknya, apa yang kita anggap benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Oleh karena itu, tiada kebenaran yang mutlak, yang ada adalah kebenaran, yaitu apa yang benar dalam pengalaman-pengalaman yang khusus yang setiap kali dapat diubah oleh pengalaman berikutnya. Selanjutnya, aliran-aliran teori pengetahuan. Pengetahuan itu diperoleh manusia melalui berbagai cara dan menggunakan berbagai alat. Menurut Ahmad Tafsir, ada beberapa aliran yang mengkaji tentang cara memperoleh pengetahuan tersebut. Antara lain, yang pertama aliran empirisme. Kata empiris ini berasal dari kata Yunani yang berarti pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. Sebagai contoh, manusia tahu garam itu asin karena ia mencicipinya. Salah satu tokoh aliran empirisme ini adalah John Locke, mengemukakan bahwa manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan, namun karena pengalamanlah ia memperoleh pengetahuan. Sesuatu yang tidak dapat diamati dengan indera bukanlah pengetahuan yang benar. Pengalaman indera itulah sumber pengetahuan yang benar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran yang kedua, yaitu aliran rasionalisme. Aliran ini mengajarkan bahwa manusia dapat memperoleh pengetahuan lewat akalnya. Pengetahuan yang benar pula dapat diukur dan dapat diperoleh dengan akal. Aliran rasionalisme ini dapat menegaskan bahwa manusia bisa sampai pada kebenaran ya karena manusia itu memiliki akal. Namun aliran ini juga tidak mengingkari bahwa indera itu diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menjadi penyebab akal dapat bekerja. Tokoh dari aliran rasionalisme ini sendiri adalah René Descartes. Dan aliran yang ketiga adalah aliran positivisme. Aliran ini merupakan penyeimbang antara aliran empirisme dan aliran rasionalisme yang telah dibahas sebelumnya. Aliran ini juga berusaha untuk menyempurnakan kedua aliran tersebut dengan cara memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukuran. Tokoh dari aliran ini adalah Auguste Comte. Auguste Comte memiliki pendapat bahwa indera itu sangat penting dalam memperoleh pengetahuan, namun juga harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Dan aliran yang terakhir adalah aliran intuisionisme. Tokoh dalam aliran ini adalah Henry Bergson. Henry memiliki pendapat bahwa akal dan indera memiliki keterbatasan, karena objek-objek yang kita tangkap itu adalah objek yang selalu berubah. Jadi, pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu tidak pernah tetap. Sama halnya dengan akal yang hanya mampu memahami suatu objek bila kita mengonsentrasikan diri kita terhadap objek itu saja. Dan karena menyadari keterbatasan itu, Bergson mengembangkan satu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi. Intuisi merupakan hasil evolusi pemahaman yang tertinggi. Intuisi dapat menangkap objek secara langsung tanpa melalui pemikiran. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.